Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Maria Axela dan saya adalah mahasiswa dari Manajemen UNY. Saat ini saya sedang melaksanakan KKN Mandiri. Salah satu proker dari KKN saya adalah melakukan edukasi tentang pinjaman online. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada penonton sekalian tentang cara bijak menggunakan pinjaman online. Pertama-tama tentang penjelasan apa itu pinjaman online. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman yang disediakan oleh fintech, di mana jenis pinjaman cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel tanpa melakukan tatap muka. Banyak sekali pinjaman online ditawarkan saat ini, seperti Aktivaku, Kredivo, Kredit Pintar, dan Cicil. Namun, saya yakin penonton juga pernah mendengar berita tentang pinjaman online yang melilit peminjamnya seperti yang ditayangkan berikut ini. Nah, oleh karena itu, saat ini saya akan menjelaskan kepada penonton sekalian bagaimana cara bijak untuk melakukan pinjaman online. Yang pertama adalah mengecek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perusahaan pemberi pinjaman merupakan perusahaan yang diawasi oleh OJK dan terdaftar di OJK. Hal ini bisa dilakukan dengan menghubungi OJK di nomor 157 atau WhatsApp, email, atau juga dapat dicek melalui website OJK. Cara kedua adalah mengetahui tujuan ketika melakukan pinjaman online. Sebisa mungkin ketika mengambil pinjaman, tujuannya adalah untuk kebutuhan produktif, misalnya untuk modal usaha. Apabila terpaksa mengambil pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, sifatnya harus dalam keadaan darurat atau musibah. Semisal tiba-tiba sakit, lalu tidak ada biaya, maka diperbolehkan untuk melakukan pinjaman. Tetapi tetap harus memperhatikan poin-poin penting lainnya. Yang ketiga adalah memahami kemampuan finansial diri sendiri. Karena kedepannya akan membayar cicilan tiap bulannya, maka perlu mengetahui kemampuan finansial diri sendiri. Apakah sanggup untuk membayar cicilan? Disarankan untuk mengambil pinjaman dengan cicilan sebesar 5% dari pendapatan bulanan atau bahkan lebih kecil dari 5% apabila memiliki cicilan lainnya. Yang keempat adalah menghindari mengambil pinjaman online untuk menggali lubang tutup lubang. Banyak orang yang mendaftarkan diri ke banyak pinjaman online hanya untuk dapat membayar hutang pinjaman sebelumnya. Tanpa diketahui, hal ini akan memperbesar jumlah pinjaman orang tersebut. Yang kelima adalah melunasi cicilan tepat waktu. Tidak melunasi pinjaman tepat waktu dapat mengakibatkan bunga yang diberikan oleh pinjaman online menjadi lebih besar. Maka dari itu, ketika melakukan pinjaman online, lakukan pelunasan juga sesuai waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati. Yang keenam adalah harus mengetahui syarat, ketentuan, dan bunga yang ditentukan oleh pinjaman online. Kita harus mengetahui bagaimana pinjaman online menghitung bunga pinjaman, bagaimana penalti apabila peminjam telat bayar atau gagal bayar, dan kita juga harus mengetahui seberapa banyak kita memberikan akses data pribadi kita terhadap pinjaman online. Karena pinjaman online akan mengakses data peminjam apabila peminjam tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang tips bijak melakukan pinjaman online, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pinjaman online yang ilegal. Ciri-ciri pinjaman online yang ilegal menurut OJK adalah: yang pertama, tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Lalu, penawaran menggunakan SMS atau WhatsApp, bunga dan denda tinggi mencapai 1-4% per hari. Biaya tambahan lainnya tinggi, bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman, dan jangka waktu pelunasan singkat yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, tentang ciri-ciri pinjaman online yang ilegal adalah meminta akses data pribadi seperti kontak, foto dan video, lokasi dan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar. Lalu melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, dan pelecehan. Yang terakhir, tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang tidak jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana jika bermasalah dengan pinjaman ilegal atau telah terjerat oleh pinjaman ilegal. Menurut info yang bersumber dari website OJK, apabila telah bermasalah dengan pinjaman online ilegal, saudara dapat melakukan pelaporan kepada polisi untuk dilakukan proses hukum melalui website patrolicyber.id atau email info@cyber.polri.go.id
atau juga dapat melaporkan kepada Satgas Waspada Investasi untuk dilakukan pemblokiran melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat berguna bagi penonton sekalian, sehingga dapat berhati-hati untuk melakukan pinjaman online. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!